البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tercurah bagi kita semua. Terkhusus nikmat-nikmat yang banyak sekali manusia terluputkan darinya, yaitu nikmatul Islam. Yang ini merupakan nikmat teragung yang wajib atas kita semua, ikhwani fillah, untuk senantiasa kita syukuri dan kita jaga. Sebagaimana pula kita wajib untuk terus-menerus mengingat dan mensyukuri nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala tambahkan atas keislaman kita nikmat untuk bisa mengenal sunnah dan menapakinya. Karena sungguh dengan dua perkara ini, Islam was sunnah, seorang hamba akan bisa mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhiratnya. Dengan Islam dia selamat dari kekekalan di dalam neraka, dan dengan sunnah dia selamat dari firqah-firqah yang menyimpang yang terancam dengan neraka. Dan juga hal penting, akhwani fillah, untuk senantiasa kita ingat ketika kita menapaki Islam, agar terus-menerus berupaya untuk bisa merasakan manisnya keislaman tersebut, lezatnya seorang beriman, lezatnya seorang mengaku sebagai muslim maupun mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Tiga perkara yang siapa saja ada padanya perkara-perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman dengan sebabnya. Maka ini perkara penting, akhwan, agar bertambah hari, bertambah waktu dalam kehidupan seorang muslim maupun muslimah, hendaknya dia semakin bisa merasakan kelezatan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, sehingga dia dalam kehidupan beragama tidak hampa,
tapi dia senantiasa bisa merasakan rasa lezat. Semakin nikmat menjalani kehidupan sebagai seorang muslim mukmin. Dan dengannya seorang akan mensyukuri betapa besarnya nikmat tersebut. Yang pertama, untuk bisa merasakan lezatnya iman, ikhwan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun selain keduanya. Menempatkan Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai yang tertinggi dalam kecintaan. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mencintai Rasulnya. Dan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika seseorang mencintai saudaranya yang lain, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Mahabbah fillah walillah. Saling mencintai sesama saudara, ikhwan, di jalan Allah dan karena Allah, merupakan salah satu perkara yang menjadi sebab seorang bisa merasakan lezatnya iman. Dan kemudian perkara yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Tatkala seseorang betul-betul membenci untuk dia kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia, sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka. Nah, pada poin ketiga ini, akhwani fillah, yang pada hari-hari ini butuh untuk kita kuatkan, yaitu membenci kekufuran, membenci agama-agama kekufuran, dan membenci semua perayaan-perayaan kekufuran. Sebagaimana kita benci kalau dilemparkan ke dalam neraka. Dan kita ketahui bersama, beberapa hari lagi akan diadakan oleh orang-orang Nasara perayaan kufur yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengingkarinya. Kalaulah tidak mampu untuk mengingkari dengan tangan, maka ingkari dengan lisan. Ketika tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mengingkari dengan kalbu kita, membencinya dan menjauh dari tempat-tempat yang di situ diadakan perayaan kekufuran tersebut. Yang masyhur dengan sebutan perayaan Natal, perayaan yang mereka anggap sebagai hari kelahiran sesembahan mereka, yang mereka yakini sebagai anak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan kekufuran dan merupakan bentuk tidak beradabnya mereka terhadap Allah dan perendahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh pada diri seorang muslim maupun muslimah keraguan sedikit pun tentang kekufuran perayaan tersebut dan kafirnya orang-orang yang menganutnya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih Ibnu Maryam adalah sesembahan mereka. Demikian pula Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa.
Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu dari Trinitas, satu dari 3 Tuhan yang mereka sembah. Dan sungguh sangat mengherankan kalau pada diri seorang muslim menganggap bahwasanya hal demikian merupakan sesuatu yang biasa karena seringnya mendengar, seringnya membaca di jalan-jalan selamat Natal, seringnya melihat, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa di kalbu kita, maka ini musibah. Maka butuh untuk kita ingatkan, harus ada pada diri kita kebencian. Harus ada pada diri kita kebencian, bukan malah kemudian memberikan ucapan selamat dan senang karena dapat hadiah atau dapat sesuatu dikarenakan mereka merayakan perayaan tersebut. Perkaranya bukan hanya sekedar hanya ikut senang, memberikan selamat, menghormati, toleransi, tidak. Pada diri setiap ahli tauhid, pandangan terhadap perkara ini akhwani fillah, yaitu memandang tentang apa yang mereka yakini, sehingga mereka mengadakan perayaan tersebut. Perkara yang sangat besar kerusakannya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan langit-langit hampir runtuh, bumi terbelah dan gunung-gunung hancur dikarenakan keyakinan tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan akhwan dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an iddah. Mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman mengambil anak. Dan sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Perkara yang sangat mungkar, yang kemungkarannya Allah Subhanahu wa taala sifati akhwani fillah, takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit runtuh, langit terbelah dikarenakannya. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Ya, dikarenakan mereka mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan tidaklah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemungkaran keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, dan klaim tentang hal tersebut yang ini merupakan kemungkaran yang sangat besar, bertentangan dengan pokok dari pokok-pokok tauhid. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi, huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-ahad, zat yang maha tunggal, zat yang maha esa, tunggal dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, maupun pada kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian dipertegas lagi, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah adalah As-Samad, yaitu zat yang bergantung kepadanya semua makhluk, di mana semua makhluk butuh kepada Allah dan mengharapkan pemenuhan hajat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sedikit pun dari hamba-hambanya. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak tidak pula diperanakkan. Ini keyakinan muwahhid, keyakinan ahli tauhid yang jangan sampai seorang lalai, terlebih lagi di hari-hari ini. Kenapa akhwani fillah? Nah, karena perkara buruk ketika seorang sering bersentuhan dengannya, akhirnya apa? Akhirnya dianggap biasa dan baca perayaan Natal, baca di jalan orang mengucapkan selamat Natal biasa saja. Berarti akhwani fillah, ini sudah ada penyakit pada diri kita dan kelemahan iman pada diri kita, yang harusnya seorang muslim maupun muslimah ketika melihat itu minimal ada rasa benci. Ada rasa benci. Benci kenapa? Karena mereka menghinakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemungkaran yang sangat besar. Dan surat ini ikhwan, kenapa dinamakan suratul Ikhlas? Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala ikhwan fillah katakan li amrain, karena dua perkara pokok. Yang pertama, li'anna Allah akhlasaha li nafsihi, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala murnikan pada surat ini khusus untuk dia, khusus untuk diri Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada keterangan di dalam ayat ini selain tentang Allah. Maka murni ayat ini membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, dan walaupun padanya ada kedhaifan akhwan, pada penggabungan syawahid dan mutaba'at bisa dihasankan bisyawahidih, tentang sebab turunnya ayat atau surat tersebut. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annal musyrikina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbaka ya Muhammad, wahai Muhammad, sifati Rabbmu kepada kami, terangkan siapa itu Rabbmu. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala qul huwallahu ahad ila akhir surah. Makanya ini juga dikenal oleh para sahabat bahwasanya memang ayat ini ikhwan padanya penjelasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha dalam Sahihain, ketika beliau menceritakan adanya seorang laki-laki yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan, dan dia menjadi pemimpinnya dan juga memimpin teman-temannya di dalam salat. Ketika mengimami senantiasa dia membaca surat Al-Ikhlas ini, kemudian baru membaca surat yang lain. Maka disampaikanlah hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang demikian aneh di sisi para sahabat yang lain. Akhirnya laki-laki itu pun dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal tersebut?
Nah, kalau seandainya dia meyakini ada keutamaan khusus ketika menjadikan surat itu pada setiap bacaan sholat, tentunya Nabi akan mengingkari. Tapi ternyata dia membaca itu li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha fi sholati, semata-mata karena mencintai surat itu. Nah, dikarenakan surat ini menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku mencintainya untuk aku baca di dalam sholat. Kalau kita tidak, ikhwan, kita membaca Al-Ikhlas bukan karena cinta pada surat itu, karena pendeknya. Nah, karena singkat cepat. Sama-sama membaca Al-Ikhlas, tapi lihat, mereka para sahabat, ikhwan, membacanya karena cinta pada surat itu, sebab pada surat itu penjelasan tentang sifat-sifat Allah, mencintainya, maka ubah. Nah, ketika membaca surat ini, ubah niatan pada diri kita, ikhwan. Surat ini surat yang agung, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas ini menyamai pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang makna hadis tersebut, yaitu seimbang dari sisi pahala. Dan bedakan, ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan pada suatu bacaan yang itu, bacaan tadi seimbang seperti seorang membaca sepertiga Al-Quran. Ini dari sisi jaza, thawab, pahala. Tapi bukan maksudnya kemudian itu sama dengan ijza, yaitu di mana seorang hanya mencukupkan, kalau gitu sudah, saya cukup saja membaca Qul huwallahu ahad 3 kali untuk khatam Al-Quran, sehingga dia tidak pernah membaca surat yang lain. Ini salah dalam memahami. Tetap tidak kemudian seorang mencukupkan dengan Al-Ikhlas saja dan tidak membaca surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain untuk mencari petunjuk. Tetap dibutuhkan membaca Al-Quran dan ayat-ayat yang lain. Dan terkait pahala tadi, itu keutamaan yang Allah berikan. Kenapa? Karena memang murni padanya keterangan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui sebab kenapa laki-laki itu senantiasa membaca Al-Ikhlas di dalam salatnya. Karena cinta kepada surat itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kabarkan kepada dia, akhbiruh annallaha qad ahabbah. Kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sehingga kecintaan kepada surat Al-Ikhlas merupakan sebab seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar sahihain pada riwayat Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan kisah yang hampir sama, ikhwan. Ketika laki-laki itu menjawab bahwasanya dia senantiasa membaca Al-Ikhlas di dalam salatnya karena mencintai surat tersebut, Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha yudkhilakal jannah. Kecintaanmu kepada surat tersebut akan menjadikanmu masuk ke dalam surga. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat tersebut memasukkanmu ke dalam surga. Kenapa? Karena padanya tauhid, ikhwan.
bagi yang membacanya dan meyakini kandungannya, tentunya bukan hanya sekedar membaca tok tanpa meyakini kandungannya, tetap membaca Al-Ikhlas tapi syirik jalan terus. Ziarah kubur, minta kepada wali jalan terus, tidak berfaedah walaupun dia membaca Al-Ikhlas ribuan kali. Kenapa? Karena tidak meyakini kandungannya dan beramal dengan konsekuensinya. Ini sebab yang pertama kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas. Kemudian perkara kedua, ikhwan, yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dinamakan surat Al-Ikhlas li'annaha yukhallisul ibada minasyirki. Dikarenakan surat ini membebaskan hamba-hamba itu dari kesyirikan. Bagi siapa? Bagi orang yang membacanya dan meyakini kandungannya serta beramal dengan konsekuensinya. Dan itu yakin, akhwan, ketika seorang membaca qul huwallahu ahad, Allah itu al-ahad, zat yang maha tunggal pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, dan kesempurnaan asma wa sifatnya, sehingga dia tidak akan melakukan syirik. Demikian pula ketika membaca lam yalid wa lam yulad, tidak akan terjatuh sebagaimana terjatuhnya Yahudi maupun Nasrani maupun kuffar jahiliyah. Karena pada ayat ini, ikhwan, lam yalid wa lam yulad, bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Dan juga bantahan kepada orang-orang Nasara yang mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam adalah anak Allah. Dan juga bantahan kepada orang-orang kufar musyrikin yang mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Sehingga dengan surat Al-Ikhlas ini, ikhwan, yang membacanya dan meyakini kandungannya akan terbebas dari syirik. Maka dengan sebab itulah dinamakan apa? Suratul Ikhlas. Maka penting untuk kita ingatkan di sini. Nah, hampir setiap hari kita membaca surat tersebut. Maka jangan sampai kemudian seorang lalai dengan apa yang dirayakan oleh orang-orang Nasara di hari-hari yang akan datang ini. Wajib atas kita untuk membencinya dan menjauh sejauh-jauhnya, akhwan. Taib. Sehingga kalau kita ketahui ini, tidak perlu seorang muslim kok bingung tentang masalah mengucapkan selamat. Bahkan wajib mengingkarinya. Wajib mengingkarinya. Kok bingung boleh tidak mengucapkan selamat? Jelas tidak boleh. Karena pada ucapan selamat ada keridhaan. Dulu sebagian salaf, ikhwani fillah, karena saking kuatnya sisi ini, mandang orang Nasara saja tidak mampu. Tidak mampu untuk apa? Memandang orang Nasrani. Kenapa? Karena dia itu mengatakan Allah memiliki anak. Tidak mampu, saking hatinya itu tidak mampu. Kayak kita misalnya memandang orang yang ngatain kita dengan keburukan, Pak. Kita ketemu dia tidak kuat. Nah, dulu sebagian salaf diriwayatkan demikian. Saya ingat saya Imam Ahmad rahimahullah taala. Maka ini penting. Menjauh dari perayaan tersebut dan juga tidak bermuamalah sedikit pun dengan hal-hal yang berkaitan dengan perayaan tersebut. Baik itu jual beli yang asalnya adalah halal, tapi kapan saja kita ketahui bahwasanya mereka membeli barang untuk perayaan itu, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum tujuannya. Jualan lilin mubah atau haram? Mubah, boleh saja. Tapi ketika tahu lilin itu mau untuk perayaan,
Natal. Nah, tahu. Kalau nggak tahu nggak masalah. Tapi tahu dia beli lilin untuk perayaan Natal. Nah, baik dia ucapkan sendiri atau qarinah jelas. Nah, karena biasanya terang-terang gini kok beli lilin untuk apa? Beli lilin, nah, untuk perayaan Natal menjadi haram. Tidak boleh kita menjualnya. Nah, kenapa? Karena itu sebagai tujuannya untuk perkara yang haram. Nah, hal ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan pembahasan yang sangat bagus ikhwan dalam kitab beliau Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Nah, demikian pula menerima hadiah. Nah, apabila hadiah tersebut diberikan dikarenakan perayaan pada perayaan mereka. Asal ikhwan menerima hadiah dari orang kafir ketika tidak ada kaitannya dengan perayaan hari raya mereka atau hal-hal yang terkait dengan ibadah mereka, itu mubah, boleh. Nabi menerima hadiah dari Muqawqis, budak, dan juga menerima hadiah dari apa? Dari pemuka atau pemimpin-pemimpin musyrik. Tapi apabila hadiah tersebut diberikan terkait dengan perayaan hari raya mereka, maka tidak boleh untuk diterima. Karena wajib atas kita untuk mengingkarinya, bukan malah senang. Dan hati akhwan lemah. Hati itu lemah. Taib, apalagi bagi para karyawan-karyawan di tempat-tempat orang-orang Nasara. Lama kelamaan akan berharap kapan ada perayaan Natal sehingga aku dapat bonus. Ini berubah sudah. Yang harusnya dia membenci, mengingkari, akhirnya berharap. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Ini terkait dengan apa? Dengan perkara ketiga ikhwan yang dengannya seorang bisa merasakan manisnya iman, harus membenci. Untuk seorang kembali pada kekufuran dan juga membenci semua hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran dan kesyirikan. Ini tanbih saya sampaikan karena dekatnya hari tersebut, maka jangan sampai kita menyepelekan ikhwan, untuk minimal ada rasa benci. Karena kalau rasa benci saja sudah tidak ada, ini bahaya. Taib. Karena itu sudah minimal mengingkari. Kawan kita mau mengingkari bubarkan perayaan Natal, tidak mampu. Kita mengingkari dengan lisan kita di hadapan mereka juga tidak mampu. Maka kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, dan kita harus pada hati kita pengingkaran, kebencian, dan menjauh dari hal-hal yang terkait perayaan tersebut. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Yang senang bukan karena liburnya, senang karena hal yang lain, dalam artian senang bukan karena itu hari Natal. Ya, ambil saja libur. Taib. Tidak usah ada kaitannya dengan kemudian karena hari Natal jadi libur senang. Libur alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk beribadah yang lain. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap harus ada kebencian pada. Bukan kemudian saya masuk saja ini. Tidak perlu libur ya libur. Yang penting terkait hal tersebut ya tadi. Tidak boleh ada sedikit pun ikhwan rasa ridha terhadap hal tersebut. Karena memang muskilah banyak, apalagi tadi terkait masalah pemberian hadiah dan seterusnya ini. Qalbu itu lemah. Taib. Nasallallahu al-afiyata wassalam.
Sekarang kita ambil dulu satu poin yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina fahuwa kharijiyun wa qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Pada apa ini ikhwan, setelah beliau menjelaskan bahwasanya khilafah itu haknya orang-orang Quraisy. Nah, beliau beralih pada pembahasan yaitu siapa saja yang keluar dari ketaatan, memberontak kepada pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah khariji. Dia itu adalah seorang yang berpemahaman khawarij. Sungguh dia telah memecah persatuan kaum muslimin dan menyelisihi dalil-dalil, serta kematiannya adalah kematian seperti apa matinya orang jahiliyah. Naam, makna mitatun jahiliyah akhwan, bahwasanya kematian tersebut ya kematian seperti apa? Kematian orang jahiliyah yang memiliki keyakinan dan perbuatan seperti itu. Karena apa? Karena ahlul Islam tidak demikian keadaannya. Naam, pada pembahasan ini akhwan, Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyinggung tentang salah satu firqah dari firqah yang awal-awal muncul di dalam Islam yang memiliki kerusakan yang sangat banyak, dan firqah yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dan peringatkan umat darinya. Karena bahayanya, yaitu firqah khawarij. Dan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di sini memberikan pengertian tentang firqah ini, yaitu apa? Berarti man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin. Berarti beliau menitik beratkan seorang dikatakan khariji, seorang yang berpemahaman khawarij, ketika dia meyakini bolehnya memberontak kepada pemimpin dari pemimpin kaum muslimin. Dan ini merupakan salah satu pendapat akhwan dari pendapat para imam yang menulis tentang al-milal wan nihal, tentang firqah-firqah yang ada. Seperti misalnya Asy-Syahrastani dalam kitab beliau Al-Milal wan Nihal, beliau memberikan pengertian tentang khawarij itu apa? Kata beliau, kullu man kharaja 'ala al-imamil haqq alladhi ittafaqatil jama'atu 'alaihi yusamma kharijiyan. Sawa'un kana al-khuruju fi ayyami sahabati 'ala al-a'immatir rasyidin aw kana ba'dahum 'ala tabi'ina lahum bi ihsan. Jadi semua yang memberontak kepada imam yang hak, pemimpin yang hak, yang jamaah telah bersepakat atasnya, dia telah dinobatkan sebagai penguasa, diakui oleh kaum muslimin. Kemudian ada segerombolan orang yang memberontak padanya, maka dia dinamakan khariji. Baik pemberontakan itu pada hari-hari para sahabat, kepada para khulafa'ur rasyidin, ataupun di masa setelahnya dari para imam-imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Naam, wala immati fi kulli zaman, demikian pula yang memberontak kepada penguasa-penguasa kaum muslimin di setiap zaman. Dan perlu diketahui ya kawan, terjadi khilaf dalam memberikan dan menggambarkan tentang siapa sebenarnya mereka itu khawarij. Siapa sebenarnya mereka? Dan ini memang salah satu pendapat
yang dikemukakan oleh para a'immah bahwasanya inti dari khawarij yaitu mereka-mereka yang meyakini bolehnya khuruj kepada wulatul amr yang sah dari wulatul amril muslimin, dari penguasa pemerintah kaum muslimin. Sebagian ulama mengkhususkan akhwan bahwasanya khariji yaitu mereka-mereka yang meyakini bolehnya memberontak kepada Ali bin Abi Thalib saat itu. Yang memerangi Ali bin Abi Thalib itulah khawarij. Taib. Karena sebab itulah mereka dinamakan khariji, sebagaimana ini dipilih oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyyin. As-sababul ladzi summu lahu khawarij khurujuhum ala Ali bin Abi Thalib. Sebab kenapa mereka dinamakan khawarij, karena keluarnya mereka dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib dan memeranginya. Dan sebagian mu'asirin yang menulis tentang firqah-firqah yang ada dari firqah-firqah kaum muslimin, menggabungkan dan menyimpulkan pendapat-pendapat yang ada tentang definisi khawarij ikhwan sebagai suatu pemahaman, karena sekarang lebih cenderung ini sebagai suatu ideologi pemahaman. Adapun seorang muncul menamakan diri dengan firqah khawarij tidak ada. Dan penamaan berbagai macam, banyak sekali. Walaupun dia menamakan dirinya jamaah jihad atau menamakan dirinya dengan penamaan-penamaan yang lain. Maka butuh seorang mengetahui inti dari pemahaman mereka. Maka disimpulkan akhwan, untuk seorang dinamakan khariji yaitu alladzina yukaffiruna bil ma'asi wa yakhrujuna an a'immatil muslimina wa jama'atihim. Itu intinya, yaitu kelompok yang mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab suatu kemaksiatan dan memberontak kepada imam-imam kaum muslimin serta jamaah kaum muslimin. Maka dia berarti seorang yang berpemahaman khawarij. Dan firqah ini akhwan, benihnya telah muncul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun untuk menjadi suatu firqah dengan pemahaman seperti ini saat itu belum nampak. Tapi benihnya sudah ada, di mana dia berani untuk apa? Untuk memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluar dari ketaatan kepada penguasa saja sudah ada padanya pemahaman khawarij, apalagi kalau sampai keluar dari apa? Ketaatan dan memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan i'dil ya Muhammad ketika Nabi membagi-bagi fai. Maka dia memprotes Nabi, i'dil ya Muhammad, berlaku adil wahai Muhammad. Ini pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diprotes, berontak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki tersebut siapa namanya? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Maka para a'imah mengatakan itu benihnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kabarkan bahwasanya dia memiliki ashab. Taib yang akan mengikutinya, dan mereka itulah yang kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib pada hari Nahrawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan dengan peringatan yang banyak akhwan, dan tahdzir yang tidak didapati pada firqah-firqah yang lain. Beliau mengatakan syarrul khalqi wal khaliqah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, sebagaimana dalam riwayat Abi Dzar pada Sahih Muslim. Demikian pula Nabi katakan mereka itu kilabun nar,
anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Sebagaimana dalam hadis Abi Umamah dalam Musnad Ahmad. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati mereka bersamaan dengan semangatnya mereka dalam ibadah, kawan. Naam. Beliau katakan kepada para sahabat tentang semangatnya orang-orang yang berpemahaman Khawarij ini dalam ibadah. Naam. Taib. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyatihim ma'a siyamihim. Kalian menganggap rendah salat kalian kalau dibandingkan salat mereka. Wa siyamakum ma'a siyamihim, dan kalian akan menganggap rendah puasa kalian kalau dibandingkan puasa mereka. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari apa? Dari sasarannya. Anak panah yang melesat dengan keras, akhwan, ketika apa? Tembus sasaran. Jadi bablas. Tidak ada yang nempel. Di ujung panahnya tidak ada daging yang nempel. Di bagian batang anak panahnya juga tidak ada, dan di bagian bulu anak panahnya juga tidak ada. Karena saking cepatnya melesat. Maka karena hadis ini mereka juga dinamakan dengan firqah mariqah. Al-mariqah yang dikatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ini diantara penamaan yang orang-orang Khawarij tidak mau menerimanya. Karena mereka tidak punya alasan untuk membawa ke makna yang baik. Adapun nama-nama yang lain, akhwan, seperti Khawarij, mereka masih nerima. Tapi mereka bawa kepada makna yang sesuai selera mereka, akhwan. Khawarij, makna versi mereka, yaitu orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdalil dengan ayat walau aradul khuruja la'addu lahum. Seandainya mereka menginginkan khuruj, yaitu keluar untuk berjihad. Walau aradul khuruja la'addu lahum 'uddah. Mesti mereka akan mempersiapkan persiapan. Mereka bawa kepada mana itu? Ya, kami Khawarij, yaitu yang memang keluar berjihad. Taib. Mereka juga dinamakan Haruriyah karena mereka memang berkumpul di Harura, suatu tempat, ikhwan, yang dekat dengan Kufah, yang di sana mereka berkumpul untuk memerangi Ali bin Abi Thalib, sehingga dinamakan Haruriyah. Dan penamaan ini juga sudah dikenal semenjak masa sahabat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, ikhwan, ketika ada seorang wanita bertanya, memprotes atas sebuah pertanyaan yang bisa dipahami sebagai suatu bentuk protes, maka segera dihardik oleh Aisyah radhiyallahu anha. Taib, ma balul haid? Taqdis shaum wala taqdis shalah. Kenapa orang yang haid itu mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Ungkapan yang bisa dibawa kepada makna sebuah pertanyaan, tapi juga bisa dibawa kepada makna suatu bentuk protes. Kenapa kok dibedakan puasa dan salat? Kalau puasa bagi yang haid diperintahkan mengqadha, kalau salat tidak. Karena ada kemungkinan seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha segera mengatakan, aharuriyatun anti, kamu ini haruri, kamu ini berpemahaman Khawarij yang suka protes dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebijaksanaannya. Menunjukkan pemahaman itu, ikhwan, dan penamaan ini sudah dikenal di masa sahabat, bahwasanya mereka memang firqah, orang-orang yang memiliki pemahaman tadi.
al-khuruj. Bahkan mereka ingin keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memprotes. Tidak mau taat. Ini diantara akidah mendasar mereka. Dan terjadi khilaf apakah orang-orang Khawarij mencapai tingkat kafir atau tidak. Nah, sebagian ulama akhwan mengatakan orang-orang Khawarij kafir berdasarkan hadis ini, yamruquna minad din. Mereka keluar dari agama. Nah, dan juga dikarenakan mereka mencela sahabat, terutama Ali bin Abi Thalib. Mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, bahkan sebagian mereka mengkafirkan Ali. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhurul ulama, mereka mengatakan bahwasanya Khawarij masih dalam firqah kaum muslimin, tapi mereka fasiqah bughah. Firqah yang fasik, firqah yang sangat zalim. Memberontak kepada para khulafa dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan ini pendapat yang rajih, kawan. Kenapa? Karena mereka ketika mencela Ali, mereka memiliki takwil. Makanya Ali bin Abi Thalib sendiri, yang beliau diperangi dan dikafirkan, beliau tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij. Ketika ditanya, kenapa kamu memerangi mereka? Apakah mereka itu kafir? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru. Orang-orang Khawarij itu dari kekufuran lari, ingin meninggalkan kekufuran. Apakah mereka munafik? Ditanya oleh tabi'in, apakah mereka munafik sehingga diperangi? Ali juga menjawab, bahwasanya al-munafiqun la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit, sedangkan mereka orang yang ibadahnya banyak, baca Al-Qur'annya banyak, puasanya banyak, salatnya banyak. Terus apa orang-orang Khawarij ini? Kata Ali bin Abi Thalib, mereka itu adalah orang-orang yang bughah, yang keluar dari ketaatan dan menyelisih jamaah kaum muslimin. Dan ini pendapat yang rajih, kawan, merupakan pendapat jumhurul ulama, bahwasanya mereka tidak sampai tingkatan kekufuran kecuali yang sudah sampai pada pemahaman mengkafirkan keseluruhan para sahabat. Mengkafirkan keseluruhan para sahabat, maka tidak ada syak mereka sampai tingkatan kafir. Ini tentang Khawarij. Sehingga mereka diperangi, akhwan, karena apa? Mereka bughah, yaitu yang melakukan pemberontakan. Makanya dalam peperangan terhadap Khawarij, tawanan mereka, akhwan, tidak dijadikan tawanan maupun budak. Tidak dijadikan tawanan dan budak. Tawanan mereka ya ditahan begitu saja, bukan menjadi budak. Berbeda dengan kalau dalam peperangan mendapatkan tawanan orang-orang kafir, maka mereka menjadi budak-budak kaum muslimin. Bisa dibagi sesuai dengan kebijaksanaan imam. Pada poin ini diterangkan sekilas tentang keyakinan utama dari Khawarij, di mana mereka adalah orang-orang memiliki keyakinan khuruj. Maka tidak boleh atas kaum muslimin untuk khuruj kepada immah, kepada wulatul amr. Selama mereka berada di atas keislaman, walaupun mereka itu berbuat kezaliman. Sampai-sampai Nabi SAW sabarkan para sahabat, sebagaimana nanti akan dibawakan pada poin setelahnya, akhwan, oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Isbir wa in kana 'abdan habasyiya. Juga Nabi katakan, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di haud, ketika mensikapi pemimpin-pemimpin yang zalim, selama belum mencapai tingkat kufrun bawah, kekufuran yang sangat jelas yang tidak lagi bisa ditakwilkan.
sebagaimana telah kita lewati syarat diperbolehkannya mengangkat senjata atau keluar memberontak kepada penguasa. Di sana ada syarat yang sangat ketat yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil di dalam syariat ini. Taib, barakallahu fikum. Ini satu poin yang kita ambil pada pertemuan kali ini. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.